sebuah kopi. Ya, kalau di pikiran kita kopi warnanya hitam, walaupun ada namanya white coffee, ya kita seduh. Tapi yang membuat saya terkagum-kagum, dari tadi saya sandar, saya berpikir, hebat. Dia bisa dengan inovasinya melahirkan coffee wine. Nah ini tepuk tangan dulu. Ini jujur saya tercermati loh, hebat juga ini adik ini. Kita berbicara kopi, andalan kita, kearifan kita. Kalau kita berbicara wine itu style orang Eropa. Kita jujur nih. Jadi dia mampu memadukan antara kearifan lokal kopi. Abdul Rahim sebagai owner Kopi Asik ID. Iya, terima kasih Pak. Ya. Baik, Pak Abdul Rahim, Anda sebagai pelaku UMKM yang juga pasti saya paham betul Anda mengetahui terkait bagaimana membangun sebuah usaha untuk mendorong perekonomian, atau mungkin saja juga Anda memang terbangun dari sebuah skill ataupun juga ada kemauan untuk membangkitkan perekonomian. Bisa Anda ceritakan terkait hal itu? Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Wali Kota dan juga Pak Wali Kota dan juga Pak Sekda. Mohon izin mungkin saya mau berdiri ya Pak. Ya, supaya lebih enak dan rileks nih kalau kita berdiri. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kurang Pak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, artinya suaranya masih menggema Pak, walaupun jam-jam segini itu jam-jam ngantuk ya, mendengar ceramah. Nah perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, CEO dari CV Al Razak Kopi Asik ID, atau bisa berada di Kabupaten Nrekang. Baik, dilanjut slide-nya. Nah, CV Al Razak sendiri berada di Kabupaten Nrekang yang dimana merupakan korporasi yang bergerak di hasil perkebunan. Terletaknya itu di atap gunung tertinggi Sulawesi, adanya di Latimojong Bapak. Nah, di mana kopi ini yang mengelola dari hulu hingga hilir. Mohon izin sebelumnya tadi menyampaikan dari kata-kata dari Bapak Kepala Regional Sulawesi Papua dari OJK. Saya juga dari binaan Bank Indonesia, di awal dibina dari kecil dari Bank Indonesia, dan alhamdulillah sekarang sudah lalang buana. Dan juga saya banyak terima kasih BNI Ekspora dan juga dari Bank Suselbar sudah mensupportnya kami dari selama ini. Terima kasih banyak perbankan BNI dan juga BPD. Nah, Kopi Asik sendiri tahun dari 2015 Bapak. 2015 fokusnya pada produksi dan penyajian kopi. Dan juga pasti dalam bentuk edukasi dari kelompok tani. Ini yang kami merubah pola dan merubah mindset dari tingkat masyarakat yang dari awam, yang tidak tahu, taunya cuma petik, jual. Ini yang kita rubah. Rubah pola pikirnya. Ini yang kita kerjakan, dan alhamdulillah Kopi Asik sendiri menjadi sebuah brand di luar dengan nama Kopi Kalosi Indonesia. Mungkin dilanjut slide-nya. Nah, bagaimana dasar dari Kopi Asik sendiri? Dasarnya merubah dari dream board-nya kami punya mimpi Bapak sebagai UMKM. Kami punya dunia hayal. Saya rencana mau jadi presiden. Saya mau rencana seperti Bapak Wali Kota atau Pampawe yang orangnya luar biasa membangun kota Parepare. Kita beri aplaus dulu buat Bapak Wali Kota. Saya punya mimpi seperti Bapak Kepala OJK. Inilah dream board-nya saya Pak. Dream board saya bagaimana kopi atau hasil komoditi saya, petani saya itu ada di kalangan atas di luar. Ini yang menjadi mimpi saya. Dan dilanjut lagi mengenai mindset. Tadi yang dikatakan juga tadi mengenai mindset, pola pikirnya kita, merubah pola pikirnya kita. Mental blocknya kita bagaimana? Dulu kami canggung berdiri di sini. Kalau kami biasanya UMKM itu taunya itu di dapur. Tidak berani itu di depan panggung. Tidak berani.
Bagaimana kita bisa memberikan keyakinan, bagaimana kita bisa memberikan edukasi, ini produk saya, ini layak Anda dapatkan, ini layak Anda dinikmati. Ini yang saya merubah mindset saya. Terus mental blocknya, bagaimana leadership, dan juga potensi diri. Dan di dalam semua itu tergabung dalam bentuk model bisnis kanvas yang saya kerjakan. Dan alhamdulillah saya berapa tahun ini dibina terus dari Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Saya terima kasih Bu Devi, semoga terus dibina kami Bu. Nah, saya punya kata-kata yang saya pinjam kata-katanya Pak Menko, dengan kata-katanya kopi itu tanpa gula adalah kopi yang jujur. Dia tak perlu bermanis-manis di mulut, tapi tanpa menunjukkan jati diri dalam peminumnya. Ini yang menjadi acuan saya untuk terus bergerak, karena ibaratnya kita naik sepeda, maju ke depan harus tetap ya bergerak, menikmati hidup lah pastinya. Ini yang saya gabungkan terus. Mungkin dilanjut lagi. Nah, sebelumnya saya mungkin mau sampaikan ke teman-teman atau Bapak Ibu, teman-teman UMKM, ada yang di sini Bu, Bapak Ibu, ada teman-teman UMKM yang seperti saya? Cuma satu? Dari Parepare atau ada dari daerah lain? Ada teman-teman UMKM? Atau pelaku usaha ada? Bisa diangkat tangannya Pak? Bu? Ya, baik. Saya mau nanya, apakah teman-teman UMKM produknya sudah ada Pak? Sudah ada? Sudah ada marketplace-nya Pak? Di Tokopedia, Bukalapak, di Shopee sudah ada? Sudah ada atau berjualan di Parepare? Bisa menembus dari domestik sampai mancanegara. Mungkin silahkan. Melalui tayangan dari Dubai, saya mewakili Indonesia, salah satu UMKM inspirasi nasional untuk tampil di Dubai. Ini. Inilah Mutiara di Timur, Jamrut Katulistiwa, Indonesia. Ini melalui dari Kementerian Tenaga Kerja di Dubai pada 2021 di Papua Indonesia. Celebes namanya, yang kaya dengan alam dan hasil buminya. Di kampung kami berada di Kabupaten Nrekang, letaknya berkebun-kebun Bapak. 90% adalah Di gunung. sini, kopi adalah salah satu jiwa yang menarik untuk tumbuh dan berkembang sebagai komoditi dunia. Dan di saat ini pula, kopi menjadi salah satu gaya hidup baru baik di Indonesia maupun di mancanegara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal utama bagi kami. Agar menjaga kualitas kopi Kalosi Nrekang, ini adalah persembahan kami guna menjaga kualitas kopi Kalosi Nrekang di dunia. Menjaga kualitas, menjaga relasi, memasarkan produksi kopi dengan membangun jaringan pemasaran di dunia adalah semangat menjaga kebanggaan untuk negeri di berbagai belahan dunia. Sekarang sudah sampai 13 negara yang menjalin kerjasama dengan kami. Ini yang menjadi komitmen kami sebagai UMKM, dan di mana ini selalu disupport, selalu perbankan, support oleh BNI yang selalu mendukung terus kami, dan disupport terus dengan beberapa perbankan pembiayaan. Kami sangat-sangat berterima kasih. Nah, alhamdulillah sini sudah ada beberapa negara kami sudah tembus, dan negara support terus dari mendorong Kementerian Tenaga Kerja agar seperti tenaga kerja Indonesia dapat menghasilkan produk-produk kelas internasional.
tenaga kerja Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Baik, ini yang tayangannya kami, yang tentang tayangan untuk promosi di Dubai. Kita lanjut slide-nya mungkin. Bagaimana perkembangannya kami pasar domestik dan juga mancanegara. Kami punya strategi marketing dengan yang dimana mancanegaranya kami itu ada sekitar 30%. 40%-nya itu sekitar domestik. Jadi pasarnya kita, kopinya kita itu 40%. 30%-nya itu di mancanegara. 20%-nya itu lebih banyak di marketplace dan juga waralaba 10%-nya. Dan eksibisi mancanegara yang kami sudah mengikuti, pertama ada Dubai Expo, pada saat COVID sudah selesai, masih berjalan di Odikov, melalui dari Kementerian Pertanian dari 13 negara, kami ikut serta, dan juga Rusia Halal Food baru-baru ini, dan alhamdulillah pada saat gencat masih perang awal-awal ini sama kepala Pak Menteri nggak usah berangkat lagi perang, jadi nggak usah berangkat aja perangnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada 16 negara dan 5 negara yang sudah bekerja sama dengan kami. Mungkin dilanjut lagi, bagaimana dengan opsi bagian pasar internasionalnya kami? Ini dari pasarnya kami masih kecil. Biasanya kalau bilang, oh orang ekspor itu sudah kontainer-kontainer. Maaf, kami masih kecil-kecil Pak, masih uang receh Pak. Kami masih uang receh. Biasanya kalau biasa, wah ekspornya sudah kontainer, ekspornya sudah, kami masih mencari uang receh. Dan mulai dari tahun 2019 pergerakannya ini, dan ini 19 pergerakannya ini, dan ini selalu masuk di laporannya Bank Indonesia, Bu. Sebagai closing statement saya, ini nih, jadi suri toladan, guru yang baik. Adinda Abdul Rahim, kenapa? Mungkin tidak ada yang tercengang seperti saya tercengang. Dia beranjak dari proses olah sebuah kopi. Ya, kalau di pikiran kita kopi, warnanya hitam, walaupun ada namanya white coffee, ya kita seduh. Tapi yang membuat saya terkagum-kagum, dari tadi saya sandar, saya berpikir, hebat. Dia bisa dengan inovasinya melahirkan coffee wine. Nah ini tepuk tangan dulu. Ini jujur saya tercermati loh, hebat juga ini adik ini. Kita berbicara kopi, andalan kita, kearifan kita. Kalau kita berbicara wine itu style orang Eropa. Kita jujur nih. Jadi dia mampu memadukan antara kearifan lokal kopi